Bung Karno berkata, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mengenal sejarahnya, termasuk pahlawan-pahlawannya. Mencantumkan gambar pahlawan pada uang yang beredar adalah salah satu cara pemerintah agar kita terus mengenal sosok pahlawan yang mengukir sejarah di negeri tercinta ini. Tapi apakah kamu sudah benar-benar mengenal mereka? Simak video ini sampai selesai. Kita mulai dari pecahan Rp1.000. Terdapat gambar tokoh pahlawan yakni Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia juga dikenal sebagai Cut Mutia yang merupakan pahlawan perempuan dari Aceh. Cut Nyak Mutia lahir pada 1870 di Perlak, Aceh Utara. Pada 1901 merupakan awal perjuangannya melawan penjajah di daerah Pasai. Pada 24 Oktober 1910, Cut Mutia gugur saat bentrok dengan Marechaussee di Alue Kurieng. Karena perjuangannya, ia diberikan gelar pahlawan nasional. Selanjutnya, pecahan Rp2.000. Terdapat gambar tokoh pahlawan yaitu Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin lahir pada 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Jakarta. Ia memiliki panggilan Matseni, si pejuang dari tanah Betawi, merupakan seorang politisi di era Hindia Belanda. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi dari organisasi Kaum Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat bentukan Hindia Belanda. Ia mewakili kelompok pribumi. Selain itu, kiprahnya dalam pergerakan nasional, berjuang demi rakyat, kemajuan masyarakat pribumi dan tuntutan agar Indonesia berparlemen dan merdeka menjadikannya orang yang paling dicari kolonial Belanda. Lanjut, kita beralih ke pecahan Rp5.000. Ada Dr. Kiai Haji Idam Khalid, dikenal sebagai guru politik kaum Nahdlatul Ulama. Selama 34 tahun, ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, sebuah organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Pada masanya, ia dianggap sebagai salah satu politisi yang berpengaruh di era Soekarno. Ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sebanyak 3 kali. Lalu di era Soeharto sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia keempat. Sebelum dipilih menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain itu, ia juga memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan dengan membuka yayasan pendidikan non-profit untuk orang yang susah atau tidak mampu. Putra Banjar ini pun mendapat gelar pahlawan nasional karena dianggap berjasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Berikutnya, pecahan Rp10.000. Wajah yang menghiasi uang ini adalah Frans Kaisiepo dari fotonya ketika menjabat sebagai gubernur di usianya yang ke-43 tahun. Beliau adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan kata Irian kependekan dari ikut Republik Indonesia Antilok karena sebelum nama Irian digunakan daerahnya itu dikenal dengan nama Papua. Hingga akhirnya, pada tahun 1993 Frans secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Ia adalah orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua saat masih dijajah oleh Belanda. Karena perlawanannya pada pemerintah Belanda, ia sempat dipenjara dari tahun 1954 hingga 1961. Frans Kaisiepo diangkat menjadi Gubernur Irian Barat yang keempat 3 tahun kemudian. Berikutnya, ada gambar Sam Ratulangi yang bisa kamu lihat pada pecahan Rp20.000. Pemilik nama lengkap Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi ini adalah seorang politikus, jurnalis sekaligus guru dari Sulawesi Utara. Ia meraih gelar doktornya pada tahun 1919 dari University of Zurich, Swiss, tempat yang sama di mana Albert Einstein meraih gelar doktornya. Pahlawan nasional Indonesia ini dikenal dengan filsafatnya yang berbunyi sitou Timo Tumo Tou, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Selain itu,
Sam Ratulangi termasuk anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selain itu, Sam Ratulangi juga membuat petisi kepada PBB yang ditandatangani 540 pemuka rakyat Sulawesi yang berisi pernyataan bahwa Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia dan menjabat sebagai gubernur di usianya ke-55 tahun. Lanjut, uang biru pecahan Rp50.000. Dicetak pertama kali pada tahun 2016 dan masih dipakai hingga saat ini. Menampilkan wajah Insinyur Juanda Kartawijaya. Beliau ini adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Perdana Menteri Indonesia adalah pimpinan kabinet dalam pemerintahan Republik Indonesia yang pernah ada dari tahun 1945 hingga 1959. Kini jabatan itu sudah tidak ada lagi. Setelah itu, Insinyur Juanda menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Tapi sebenarnya, bukan hanya itu yang membuatnya dikenal sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 28 September 1945, ia memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang dan menjadi cikal bakal PT Kereta Api Indonesia. Lalu sumbangsihnya yang paling terkenal adalah Deklarasi Juanda. Pahlawan kelahiran Sunda. 14 Januari 1911 ini mengklaim pada dunia bahwa semua perairan yang menghubungkan antar pulau sebagai bagian dari Indonesia. Sehingga kapal asing gak boleh sembarangan melayari laut-laut di NKRI. Dan yang terakhir tentunya pecahan Rp100.000. Pahlawan yang gambarnya tercetak pada uang ini adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Siapa yang tak kenal dengan kedua sosok pahlawan proklamator ini? Yang berjasa sebagai pendiri negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dipercaya membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia didampingi Bung Hatta. Keduanya sekaligus menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia sejak tahun 1999. Foto Bung Karno dan Bung Hatta sudah sejak awal digunakan saat Bank Indonesia mengeluarkan pecahan uang Rp100.000 dan kini telah mengalami 3 kali pergantian desain. Dan yang paling menarik pada desain terakhirnya karena gambar keduanya tersenyum yang diambil dari fotonya ketika masih menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Gambar Bung Karno dan Bung Hatta juga tercetak dalam pecahan uang Rp75.000 dan juga dalam keadaan tersenyum. Uang kertas pecahan Rp75.000 khusus dibuat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan dicetak terbatas hanya 75 juta lembar. Siapa nih yang sempat dapat uang ini tahun 2020 kemarin?